Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 epidemiologi deskriptif akan menjelaskan tentang konsep mortalitas dengan dosen pengampu Ibu Vivi Triana SHM MPH. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Dayan Sidik, Alvina Damayanti, Putri Indah Nandini, Mutiara Hendi Fakilah, dan Novia Laras. Baiklah, outline atau pembahasan kita kali ini, yang pertama ada konsep mortalitas, yang kedua ukuran mortalitas dalam epidemiologi, ketiga jenis dan penggunaan angka mortalitas, 4 sumber data mortalitas, 5 pengaruh mortalitas dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep mortalitas. Mortalitas atau kematian dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Faktor dari mortalitas ini ada dua, ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Contoh dari faktor langsung yaitu umur, jenis kelamin, penyakit kecelakaan, kekerasan, bunuh diri. Contoh dari faktor tidak langsung seperti tekanan, kedudukan dalam perkawinan, sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu di mortalitas ini ada istilah lahir hidup atau live birth. Nah, lahir hidup ini merupakan peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan itu terjadi. Hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya seperti denyut jantung, detak tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Lalu yang kedua ada mati atau death, merupakan keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Lalu ada kematian bayi dalam rahim atau intrauterin, ini tuh seperti abortus, yang merupakan kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu, ada imatur yang merupakan kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu, dan ada prematur yaitu kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir. Lalu yang terakhir, ada kematian bayi di luar rahim atau extrauterin. Yang merupakan ada lahir mati atau stillbirth, yaitu kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ada kematian bayi baru lahir atau neonatal death, yang merupakan kematian bayi sebelum berumur 1 bulan. Lalu ada kematian lepas baru lahir atau post neonatal death, yang merupakan kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada kematian bayi infant mortality, yaitu kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu ukuran mortalitas dalam epidemiologi. Selanjutnya, ukuran mortalitas dalam epidemiologi yang pertama itu rate, di mana rate merupakan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk, di mana peristiwa itu berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Nah, rate ini biasa digunakan untuk mengukur kemungkinan probabilitas kejadian dalam populasi terhadap peristiwa tertentu. Misalnya pada kasus kematian karena penyakit infeksi. Terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan dalam menghitung rate. Yang pertama itu jumlah penyakit, yang kedua besaran populasi, dan yang ketiga waktu. Bisa kita lihat pada slide di mana rumus cara mencari rate yaitu A per A tambah B dikali K, dengan keterangan A merupakan jumlah orang dalam suatu populasi yang dianggap terkena penyakit, keterangan B jumlah orang dalam suatu populasi yang tidak terkena penyakit, dan K nilai konstanta yang biasanya dapat dinyatakan dengan nilai 100, 1000, atau 10.000. Next.
Next. Nah, pengukuran kedua jenis yang kedua yaitu distribusi proporsi. Distribusi proporsi merupakan presentasi di antara jumlah seluruh kejadian dari suatu seri data yang muncul dalam kategori atau subgrup dari seri tersebut. Namun yang perlu diingat bahwa di mana pada slide dijelaskan rumusnya X per Y dikali K atau X per Y dikali 100, di mana keterangan X adalah jumlah kejadian atau penderita dan lain-lain yang timbul dalam suatu kategori atau subkategori tertentu dari suatu kelompok yang besar. Sedangkan Y merupakan jumlah keseluruhan dari kejadian atau penduduk dan lain-lainnya muncul pada semua kategori dari suatu seri data tertentu. Dan K yaitu selalu sama dengan nilai yaitu 100. Next. Nah, pengukuran yang terakhir yaitu mortalitas, di mana ukuran mortalitas menunjukkan suatu angka indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Namun yang perlu diingat bahwa pada keadaan kematian, suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya satu angka tunggal saja. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus yang gunanya untuk mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Nah, pada mortalitas ini terdapat lagi beberapa ukuran, di antaranya yaitu angka kematian kasar atau biasa disebut CDR. Yang kedua, angka kematian berhubungan dengan umur, yaitu ASDR, AKB, AKBA, NEO-MR, PERI-MR, dan IMR. Dan yang ketiga, angka kematian berhubungan dengan sebab tertentu seperti CFR, MMR, dan CSDR. Next. Selanjutnya yaitu jenis dan penggunaan angka mortalitas. Next. Terdapat 11 jenis dari penggunaan angka mortalitas, di mana yang tertera pada slide. Yang pertama yaitu angka kematian kasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian bayi baru lahir, angka kematian perinatal, angka kematian pasca neonatal, angka lahir mati, angka kematian ibu, angka kematian spesifik menurut umur, cause specific mortality rate, dan tingkat kefatalan. Next. Yang pertama, angka kematian kasar atau biasa disebut CDR. Angka yang menunjukkan banyaknya CDR ini merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1.000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah dengan waktu tertentu. Angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu yang bersangkutan, di mana pada slide telah dijelaskan rumusnya AKK sama dengan D per JPTT dikali 1.000, di mana D merupakan jumlah kematian dan JPTT merupakan jumlah penduduk pertengahan tahun. Next. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada angka kematian bayi atau infant mortality rate. Angka kematian bayi merupakan banyaknya yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang si bayi tinggal dan erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat angka kematian bayi. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Adapun rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari angka kematian bayi adalah
IMR sama dengan jumlah kematian bayi per jumlah kelahiran hidup kali 1000. Next. Selanjutnya adalah angka kematian balita atau other five mortality rate, yang merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun atau 0-59 bulan pada waktu tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama untuk kematian bayi. Hal ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan anak-anak bertingkat tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka kematian balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Adapun rumus untuk mencari angka kematian balita ini, yaitu jumlah kematian balita yang berumur 1 hingga 4 tahun dibagi jumlah penduduk balita pada pertengahan tahun dikali 1000. Next. Selanjutnya ada angka kematian bayi baru lahir atau neonatal mortality rate, yang merupakan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan, maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil. Misalnya, program yang dapat kita berikan itu seperti pemberian pil besi, dan suntikan anti tetanus. Adapun rumus yang dapat kita pakai untuk mencari angka kematian bayi baru lahir ini yaitu jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 28 hari dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikali K. Next. Selanjutnya ada angka kematian perinatal atau perinatal mortality rate, yang merupakan jumlah kematian janin umur 28 minggu atau lebih ditambah dengan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Faktor yang mempengaruhi tingginya kematian perinatal ini yaitu banyaknya bayi dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah, status gizi ibu dan bayi, keadaan sosial ekonomi, penyakit infeksi terutama ISPA, dan pertolongan persalinan. Manfaat dari kita tahu angka kematian perinatal ini adalah kita dapat mengetahui dan menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan bayi. Nah, untuk mencari angka kematian perinatal ini, kita dapat menggunakan rumus jumlah kematian perinatal dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000. Next. Selanjutnya ada angka kematian pasca neonatal atau post neonatal mortality rate, yang merupakan kematian yang terjadi pada bayi usia 28 hari sampai 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Nah, angka kematian post neonatal ini bermanfaat untuk menelusuri kematian di negara belum berkembang, terutama pada wilayah tempat bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya. Nah, misalnya ini akibat bayi tersebut meninggal akibat malnutrisi, defisiensi nutrisi, dan penyakit infeksi. Angka kematian post neonatal bersama angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk pengembangan imunisasi serta program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi, dan pemberian makanan sehat untuk usia di bawah 5 tahun. Nah, rumus yang dapat kita cari yaitu jumlah kematian penduduk usia 1 bulan sampai 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000. Next. Selanjutnya ada angka lahir mati atau fetal death rate, yang merupakan proporsi jumlah kematian janin yang dikaitkan dengan jumlah kelahiran pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, jika bayi tidak bernafas atau tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat lahir, bayi tersebut dinyatakan meninggal. Angka kematian janin adalah proporsi jumlah kematian janin yang dikaitkan dengan jumlah kelahiran pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Kita dapat menentukan dengan rumus jumlah kelahiran janin dalam periode 1 tahun dibagi total kematian janin ditambah janin lahir hidup periode yang sama dikali konstanta. Next.
Selanjutnya ada angka kematian ibu atau maternal mortality rate, yaitu banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 1000 kelahiran hidup. Rumus yang dapat kita gunakan untuk AKI ini yaitu jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama dikali 100.000. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada angka kematian spesifik menurut umur atau age specific death rate. Merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok usia tertentu yang dilambangkan dengan I untuk setiap 1000 orang penduduk pada usia tertentu yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu. Angka kematian spesifik menurut umur ini bisa dibuat rumus, yaitu AKMU sama dengan jumlah kematian penduduk kelompok usia tertentu per jumlah penduduk kelompok usia tertentu pada pertengahan tahun dikali 1000. Selanjutnya ada cause specific mortality rate, yaitu jumlah seluruh kematian karena satu sebab penyakit dalam satu jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun, dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Rumus dari CSMR ini ialah jumlah seluruh kematian karena sebab penyakit tertentu yang dilambangkan dengan X per jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit pada pertengahan tahun dikali dengan konstanta. Selanjutnya ialah tingkat kefatalan atau case fatality rate, yaitu perbandingan antara jumlah seluruh kematian karena satu penyebab penyakit tertentu dalam 1 tahun dengan jumlah penderita penyakit tersebut pada tahun yang sama. CFR ini dapat dirumuskan dengan jumlah kematian karena penyakit tertentu per jumlah seluruh penderita penyakit tertentu dikali dengan konstanta. Baiklah, selanjutnya. Yang keempat itu ialah contoh soal penggunaan dari angka mortalitas. Selanjutnya, contoh soal 1, yaitu angka kematian kasar. Contohnya, jumlah penduduk negara A pada tahun 2019 sebanyak 29 juta jiwa, jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 31 juta jiwa, pada tahun 2020 jumlah kematian yang terjadi di negara A adalah sebanyak 300 jiwa. Berapa angka kematian kasar pada tahun 2020 di negara A? Baiklah, untuk menjawab soal ini, yang pertama itu kita harus menghitung jumlah penduduk pertengahan tahun 2020 terlebih dahulu. Penduduk tengah tahun 2020 itu kita mencarinya dengan penduduk tahun 2019 ditambah penduduk tahun 2020 dibagi 2 akan mendapatkan hasil 30 juta jiwa. Selanjutnya kita harus menghitung angka kematian kasar atau CDR-nya. CDR pada tahun 2020 ini ialah jumlah kematian tahun 2020 per jumlah penduduk tengah tahun 2020 dikali dengan konstanta. Berarti kita akan memasukkan angka yang 300 per 30 juta jiwa dikali jiwa. Artinya pada tahun 2020 di negara A terdapat 10 kematian dalam setiap 1000 orang. Contoh soal selanjutnya. Contoh soal 2, yaitu pada angka kematian bayi. Di Papua pada tahun 2020 terdapat kematian bayi sebesar 200 jiwa. Jumlah kelahiran bayi pada tahun 2020 adalah 8.000 jiwa. Berapa tingkat kematian bayi? Selanjutnya. Baiklah, kita akan menjawabnya. Berarti IMR sama dengan jumlah kematian anak usia di bawah 1 tahun per jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama dikali dengan konstanta. Berarti 200 per 8.000 dikali 1000 akan mendapatkan 25 jiwa. Artinya dari setiap 1000 kematian bayi hidup pada tahun 2020 di Papua terdapat 25 bayi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga itu
itu soal mengenai angka kematian spesifik menurut umur atau age specific death rate. Soalnya penduduk negara A yang berusia 65 tahun ke atas pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 5 juta jiwa. Jumlah kematian penduduk di atas 65 tahun tersebut selama tahun 2020 sebanyak 50.000 jiwa. Hitunglah jumlah angka kematian khusus. Hal ini bisa kita ketahui jumlah kematian menurut kelompok usia tertentu yaitu 65 tahun ada sebanyak 50.000 jiwa dan jumlah penduduk di usia 65 tahun ke atas itu ada 5 juta jiwa. Maka bisa dicari dengan rumus HSDR, yaitu jumlah kematian menurut kelompok usia tertentu dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu dikali dengan K. Tadi angkanya itu 50.000 dibagi 5 juta dikali dengan konstantanya 1.000, maka hasilnya itu 10, yang artinya pada setiap 1.000 orang penduduk berusia 65 tahun ke atas pada negara A di tahun 2020 itu terdapat 10 kematian. Selanjutnya ada sumber data mortalitas. Nah, cara untuk mengetahui sumber data kematian dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama itu bisa dari sistem registrasi vital. Itu apabila sistem ini bekerja dengan baik, ini merupakan data kematian yang ideal. Di sini kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Di Indonesia belum ada sistem registrasi vital yang bersifat nasional. Yang ada hanya sistem registrasi vital yang bersifat lokal. Dan hal ini tidak sepenuhnya meliputi semua kejadian kematian pada kota-kota itu sendiri. Dengan demikian, di Indonesia tidak mungkin memperoleh data kematian yang baik dari sistem registrasi vital. Yang kedua, itu ada sensus dan survei penduduk. Itu merupakan kegiatan sesaat yang bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk, termasuk pula data kematian. Berbeda dengan sistem registrasi vital, pada sensus atau survei kejadian kematian dicatat setelah sekian lama peristiwa terjadi. Data ini diperoleh melalui sensus atau survei. Ini dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada bentuk langsung atau direct mortality data. Ini data kematian bentuk langsung diperoleh dengan menanyakan kepada responden tentang ada tidaknya kematian selama kurun waktu tertentu. Apabila ada tidaknya kematian tersebut dibatasi selama 1 tahun terakhir menjelang waktu sensus atau survei dilakukan, data kematian yang diperoleh dikenal dengan current mortality data. Bentuk keduanya ada bentuk tidak langsung atau indirect mortality data. Ini adalah data kematian bentuk tidak langsung yang diperoleh melalui pertanyaan tentang survivorship atau golongan penduduk tertentu, misalnya pada anak, ibu, ayah, dan sebagainya. Dalam kenyataan, data ini mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan data bentuk langsung tadi. Oleh sebab itu, data kematian yang sering dipakai di Indonesia adalah data kematian bentuk tidak langsung dan biasanya yaitu data survivorship anak. Selain sumber data di atas, data kematian untuk penduduk golongan tertentu di suatu tempat kemungkinan dapat diperoleh dari rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi, lalu lintas, dan sebagainya. Yang ketiga ada dari penelitian-penelitian. Kematian penduduk biasanya dilakukan bersamaan dengan penelitian kelahiran yang disebut dengan penelitian statistik vital. Yang keempat ada dari perkiraan atau estimasi. Ini merupakan tingkat kematian yang dapat diperkirakan menggunakan pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengamati tahapan kehidupan dari waktu ke waktu. Pendekatan tidak langsung ini memiliki 3 kesulitan utama, yaitu terbatasnya sumber daya untuk memastikan data dan disertai kesalahan pada sampling, tingkat mobilitas remaja yang tinggi menyebabkan remaja terhindar dari sampling, dan tidak perkiraan struktur kematian yang tidak mudah. Selanjutnya, ada pengaruh mortalitas terhadap kesehatan masyarakat. Pengaruh mortalitas terhadap kesehatan masyarakat. Dalam studi ilmu kesehatan masyarakat dipelajari berbagai faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat atau lebih dikenal dengan teori H.L. Bloom. Di antaranya adalah karena faktor perilaku hidup individu atau masyarakat, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan genetik.
Kematian dapat disebabkan karena perilaku atau pola hidup yang tidak bersih dan sehat sehingga dapat menimbulkan penyakit. Apabila penyakit tersebut menyebar ke masyarakat, maka dapat terjadi kematian penduduk dalam jumlah yang banyak. Kematian dapat disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Hal ini terkait dengan kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti adanya penyelewengan dana penyediaan alat kesehatan, pembagian jam kesmas yang tidak merata dan sesuai sasaran, menyebabkan terjadinya kematian penduduk, terutama penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan. Dan juga banyak penyakit yang bersumber dari lingkungan, misalnya seperti lingkungan yang kumuh. Kematian juga dipengaruhi oleh faktor genetik, di mana contohnya itu seorang bayi yang lahir cacat bahkan meninggal dunia dapat diakibatkan oleh gen orang tua yang mengandungnya. Baiklah, ini referensi dari kelompok kami. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok. Mungkin sekian penyajian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.